Kementerian Perhubungan akan mengembangkan skema pelabuhan utama dan pengumpan untuk meningkatkan daya saing dengan pelabuhan-pelabuhan negara lain. Dilansir cnnindonesia.com, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah memiliki rencana melegitimasi pelabuhan besar agar menjadi pelabuhan hub atau pelabuhan utama dari Eropa dan Tiongkok. Pelabuhan-pelabuhan yang akan dijadikan pelabuhan hub antara lain Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Kuala Tanjung. Namun Budi menilai rencana tersebut bisa berjalan dengan baik apabila pelayanan di pelabuhan sudah prima, terutama untuk waktu tunggu kontainer di pelabuhan atau dwelling time. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Perhubungan yaitu menarik 16 kementerian atau lembaga yang terkait untuk berkantor di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai uji coba. Nantinya akan ditunjuk salah satu koordinator guna mengkoordinasikan seluruh kementerian atau lembaga tersebut dalam proses percepatan dwelling time. Selain itu 22 pelabuhan pengoperasiannya diserahkan kepada Pelindo dan swasta. Pembangunan pelabuhan baru Tanjung Priok memberikan akses masuknya kapal kontainer berukuran besar ke Indonesia. Sebagai sebuah terobosan baru akses maritim Indonesia, Terminal 1 yang merupakan tahap awal pembangunan pelabuhan baru Tanjung Priok mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan pelabuhan Tanjung Priok lama. Pelabuhan Tanjung Priok mempunyai kapasitas hingga 6 juta 20 foot equivalent units atau TEUs, namun pelabuhan hanya bisa disandari kapal kontainer dengan kapasitas 1.500 TEUs. Terminal 1 pelabuhan baru Tanjung Priok mempunyai kapasitas 1,5 juta TEUs. Terminal ini mampu disandari kapal dengan kapasitas lebih besar dari 10.000 TEUs. Dalam tahap pertama akan dibangun 3 terminal kontainer dan 2 terminal BBM dan gas. Selama ini kapal yang masuk ke pelabuhan Tanjung Priok hanyalah kapal feeder berukuran 1.500 TEUs yang mengantarkan kontainer dari kapal induknya di pelabuhan Singapura. Kapal feeder ini hanya mampu membawa kurang dari 10 jajar kontainer dengan lebar kapal 9 meter. Sedangkan di Terminal 1 Pelabuhan Priok baru, kapal induk berukuran 10.000 TEUs atau lebih besar dipastikan dapat bersandar. Kapal ini mampu membawa 17 hingga 22 jajar kontainer dengan lebar kapal 15 meter. Dalam pembangunan Terminal 1 Pelabuhan Baru Priok telah diinvestasikan biaya sebesar 4,2 triliun rupiah. Nantinya pembangunan akan dilanjutkan menjadi 3 terminal kontainer dan 2 terminal BBM dan gas pada tahap 1 yang direncanakan selesai pada tahun 2023. Terminal Peti Kemas Kali Baru atau New Priok Container Terminal NPCT1 merupakan bagian dari proyek infrastruktur tol laut Presiden Joko Widodo. Ditargetkan Terminal Peti Kemas baru ini mampu mengurangi waktu tunggu masuk barang di pelabuhan atau dwelling time yang kerap menghambat arus masuk barang dan daya saing pelabuhan di Indonesia dengan negara tetangga. Lalu bagaimana Terminal Peti Kemas Kali Baru ini mampu mengubah arus barang di tanah air? Kami akan bahasnya dalam segmen The Analyst. Sudah hadir di studio juru bicara Kementerian Perhubungan Dewa Made Juniarta. Selamat pagi Pak Dewa, terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Business. Bagaimana Pak terminal di Tanjung Priok ini, di Kali Baru lebih tepatnya gitu ya, mampu mengubah akhirnya pergerakan arus barang di tanah air? Seperti tadi sudah dipaparkan bahwa dengan dibukanya terminal baru ini itu ada tambahan kemampuan terminal peti kemas sebanyak 1,5 juta TEUs. Ya. Nah dengan demikian berarti apa yang dilakukan oleh Pelindo II sebagai pengelola Pelabuhan Tanjung Priok atau terminal peti kemas yang baru ini telah berhasil melakukan satu rekonfigurasi, kemudian satu penataan ulang dari Pelabuhan Tanjung Priok. Sehingga kapasitasnya itu jadi bertambah. Sekarang total sekitar 7 juta TEUs per tahun. Nah, targetnya memang Pelabuhan Tanjung Priok ini sebagai pelabuhan hub seperti dikatakan tadi itu menjadi sekitar 11 juta TEUs. Dengan juga terminal baru ini mampu menampung kapal-kapal yang lebih besar sehingga daya sandar dan kapal itu menjadi lebih besar pula. Nah dengan demikian ini adalah salah satu upaya tentunya tadi dikatakan bagaimana membuat pelabuhan itu lebih efisien termasuk memangkas dwelling time. Sehingga sebagai pelabuhan hub itu tentunya ini adalah satu advantage-nya. Advantage sehingga sekarang tantangannya bagaimana mempromosikan pelabuhan itu untuk menarik
direct call ke Jakarta atau ke Priok. Nah inilah tantangannya. Sebagai pelabuhan hub dengan direct call yang semakin banyak langsung ke Priok, itu dia akan menyediakan konektivitas yang lebih kuat dengan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Jadi Tanjung Priok sebagai pelabuhan hub itu akan connect dengan feeder-feeder. Inilah yang ada di dalam feeder-feeder tol laut yang ada di seluruh pulau Indonesia ini. Dengan kapasitas yang lebih besar sebagai hub, kemudian feeder yang lebih kuat diatur kembali sehingga tol laut yang sudah berjalan hampir 2 tahun itu bisa lebih efektif dan lebih efisien, kapasitasnya lebih besar, dan tentunya kita harapkan dapat menekan disparitas harga yang lebih kecil antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lain. Oke, efisien itu berarti dalam artian bahwa arus barang nanti akan bisa lebih cepat dibandingkan dengan pada saat ini, seperti itu. Sudah pasti kan, karena kapasitasnya semakin besar dengan kapasitas menampung daya sandar kapal yang lebih besar. Kan ini berarti kan barang lebih banyak bisa diajarkan. Tentunya ini tujuannya adalah bisa daya saing itu kan menekan juga harga yang lebih murah ya. Dan dengan demikian maka ini competitiveness Priok itu untuk direct call langsung dari luar negeri, apakah dari Hong Kong, dari Cina, dari Jepang tentunya dalam hal ini itu menjadi target utama efektivitas. Oke, apakah penambahan kapasitas ini sudah cukup untuk membuat kapal-kapal besar yang biasanya bersandar di Singapura ataupun juga di Malaysia untuk langsung ke Tanjung Priok gitu, dengan melihat dwelling time untuk di Tanjung Priok sendiri masih bisa dikatakan masih sangat jauh gitu jika kita bandingkan dengan Singapura ataupun juga dengan Kuala Lumpur. Apakah dengan penambahan kapasitas saja mereka akan tertarik untuk bersandar di sini? Ya, inilah salah satu cara ya untuk meningkatkan daya saing pelabuhan. Jadi kalau kita berbicara sebagai Indonesia sebagai negara maritim, pelabuhan adalah kunci utama dari dari kemaritiman kita itu sendiri. Jadi kapasitas adalah salah satu cara untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik dari pelabuhan. Tentunya ada faktor-faktor lain. Nah, kita harapkan nanti tentunya Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan otoritas dari pelabuhan itu ini tentunya akan bisa meningkatkan daya saing itu sendiri. Oke, selain kapasitas juga Presiden Joko Widodo ada sedikit mengatakan bahwa pungutan liar yang masih kerap terjadi di pelabuhan-pelabuhan tanah air inilah juga yang membuat akhirnya daya saing kita selalu kalah dengan negara tetangga. Bagaimana akhirnya menghapus ini kemudian juga mempercepat dwelling time ini, Pak Dewa? Sebagaimana tadi juga dijelaskan bahwa Pak Menteri Perhubungan mencoba melakukan atau mengundang semua instansi-instansi terkait itu dalam satu atap. Ini adalah upaya kita untuk mengefisienkan cost. Jadi efisien cost. Nah, jadi dengan ada satu atap tentunya akan lebih memudahkan para pebisnis itu atau para importer atau ekspor itu melakukan upayanya di sehingga semuanya bisa dilakukan di pelabuhan seperti itu. Dan yang paling penting di samping mengumpulkan itu, Kementerian Perhubungan juga menerapkan online, Mbak. Jadi kita punya Ina4Net yang akan mendukung proses online dari semua proses kepelabuhanan. Dengan demikian akan ada proses yang sangat terbuka. Oke, sudah berjalan itu yang satu atap untuk 20 lebih kementerian? Satu atap itu sedang dalam proses, dalam artian kita dari Perhubungan tentunya ini kan terkait sama instansi yang lain ya. Jadi Perhubungan sebagai otoritas pelabuhan mengkoordinasikan itu, nanti kita koordinasikan dengan lembaga-lembaga lain untuk membuat sistem yang satu atap ini. Tapi yang jelas di Perhubungan sekarang sedang berproses dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah bisa diterapkan di Pelabuhan Priok, karena di Pelabuhan Makassar sudah diterapkan. Jadi menggunakan sistem online dari semua operasi kepelabuhanan. Ini adalah satu sistem yang secara terbuka tentunya akan bisa mengurangi inefisiensi dalam proses transaksi atau mengurangi pungutan liar seperti ya. Oke, targetnya bisa meng-cut ataupun bisa memotong berapa lama proses dwelling time di pelabuhan kita lihat yang baru dulu untuk Tanjung Priok ini, jika memang nanti satu atap sudah mulai beroperasi atau berlangsung atau berjalan, kemudian juga sistem di pelabuhan peti kemas yang baru ini juga sudah mulai berjalan dengan baik, akan bisa membuat dwelling time di Tanjung Priok jadi berapa lama nih Pak Dewa? Tentunya Kementerian Perhubungan menjalankan apa yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Presiden kemarin diucapkan pada saat pembukaan, bahwa targetnya itu menjadi 2, sekian. Dari yang sekarang 3 harian. Sekarang 3 harian. Nah, ini adalah menjadi target yang akan dituju oleh kita semua. Tentunya Perhubungan akan mendukung seoptimal mungkin dan itu menjadikan target
tidak hanya di Priok, tapi di seluruh pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Oke, terkait dengan seluruh pelabuhan di seluruh Indonesia, ini Menteri Perhubungan membahas tentang pengembangan skema pelabuhan utama dan juga pengumpan. Nanti akan seperti apa ini teknis dari pelabuhan hub dan juga pelabuhan pengumpan ini? Apakah sudah mulai berjalan juga saat ini? Saya kira itu sudah berjalan di Indonesia dan dari dulu ya, karena negara kita ini kan, Indonesia adalah satu-satunya negara kepulauan yang paling besar di dunia. Ya. Dengan 3 time zone. Dari ujung ke ujung itu lebih dari 5.000 km. Jadi dari ujung kalau kita naik pesawat aja bisa lebih dari 7 jam itu langsung. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi kondisi geografis yang negara kepulauan ini secara natural itu membuat Indonesia terbentuk dalam pengumpan dan apa namanya pelabuhan hub and spoke ini. Nah, jadi sistem tol laut yang sedang berjalan sekarang di Kementerian Perhubungan ini adalah menciptakan satu sistem pengumpan dan pengumpul itu menjadi satu kesatuan dalam proses pengangkutan barang. Jadi misalnya bagaimana dalam rangka mengurangi perbedaan harga antara di wilayah timur dengan Jawa, itu ada angkutan barang di dalam proses tol laut yang ada di perhubungan itu ada 6 rute. 6 rute. Angkutan barang. Jadi kebanyakan Indonesia Timur dan salah satu di bagian barat menghubungkan Natuna dengan Priok. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya adalah sistem pengumpan dan pengumpul. Nah, sekarang ini yang sekarang dengan penguatan atau mengefektifkan pelabuhan Priok itu adalah sebagai upaya untuk membuat tol laut yang sudah ada ini menjadi lebih efisien. Sehingga kapasitas sekarang mungkin saya sedang menunggu satu penelitian yang pasti, tapi perkiraan kita itu sekarang ini hanya berjalan sekitar 40%. Jadi efektivitasnya untuk pelabuhan di tanah air? Bukan, untuk yang namanya proses angkutan barang yang kita kenal tol laut ini. Oke, 60% itu kenapa tidak efektifnya lebih ya karena mungkin karena selama ini kan yang ada itu kan terlalu jauh. Misalnya sekarang dari segi jarak. Ya, dari segi jarak. Jadi untuk angkutan barang yang sifatnya itu terjadwal dan reguler, untuk mengangkut barang sampai ke Sorong itu memerlukan waktu dari Priok itu bayangkan satu kapal jalan berputar gitu reguler. Jadi satu itu dari Priok sampai dengan ke Sorong gitu misalnya itu melalui beberapa pelabuhan termasuk Makassar. Nah, jadi sekarang kita efisienkan ini. Kalau sekarang Priok sudah diperbesar, tentunya kita berharap nanti ada satu sinergi dengan semua angkutan barang yang sudah ada. Karena kalau tol laut ini kan sifatnya kapal perintis yang disediakan hanya oleh Kementerian Perhubungan. Nanti akan digabung sehingga katakanlah nantinya sedang kita kembangkan di perhubungan ini adalah angkutan barang yang ke timur mungkin cukup sampai dengan ke Makassar. Sehingga dari Priok sampai dengan ke Makassar. Berarti ditampung di Makassar seperti itu. Berarti kapasitasnya mau tidak mau akan diperbesar lagi. Jadi sistem pengumpul dan pengumpannya itu ada segmen, ada klaster-klasternya. Dan ini akan sudah dibicarakan dengan Pelindo. Kita akan punya Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Ada di seluruh Indonesia. Kita Kementerian Perhubungan, Bapak Menteri sesuai dengan arahan Bapak Presiden sudah berusaha, kita mengupayakan untuk merevitalisasi apa yang sudah ada. Mudah-mudahan dengan adanya peningkatan kapasitas Kepulauan Priok ini itu akan bisa mendukung proses revitalisasi yang lebih baik. Oke, perkembangan tol laut sejauh ini seperti apa sih Pak Dewa kalau kita lihat tadi Anda mengatakan bahwa efektivitas masih 40%. Kemudian apakah ini akan difokuskan dulu untuk pelabuhan di Tanjung Priok sampai 5 terminal, kalau tidak salah 3 untuk peti kemas, kemudian juga 2-nya untuk BBM. Bagaimana dengan di jalur tol laut lainnya? Apakah juga sudah mulai dibangun saat ini atau masih menunggu penyelesaian di Tanjung Priok dulu kemudian baru di pelabuhan-pelabuhan hub selanjutnya? Semua dilakukan simultan. Karena bukan hanya di Priok, kita melakukan di seluruh pelabuhan di seluruh Indonesia yang selama ini sebagian besar itu sebagian dikelola oleh Pelindo 1 sampai Pelindo 4. Kemudian ada pelabuhan-pelabuhan dikelola oleh Kementerian Perhubungan sendiri. Nah, jadi semua pelabuhan-pelabuhan itu sesuai dengan kemampuan anggaran setiap tahunnya kita usahakan untuk lebih diefektifkan. Jadi tidak hanya di Priok saja. Target Surabaya seperti tadi dikatakan adalah di Perak, di Kuala Namu, di Kuala Tanjung. Target untuk Presiden Jokowi mengatakan bahwa 2019 harus selesai semua paling tidak di Tanjung Priok. Sementara kalau kita lihat dari master plan-nya paling cepat 2023. Bagaimana dengan di pelabuhan hub yang lainnya? Kapan
bisa kita nikmati, efektivitasnya bisa 100% seperti itu untuk aliran barang di tanah air sehingga akhirnya bisa efisien dan juga harga di Pulau Jawa dengan harga di Papua tidak akan terlalu jauh gitu margin perbedaannya. Kapan Pak Made kita bisa bermimpi seperti itu? Ya tentunya sekarang kita mentargetkan dengan revitalisasi dari program tol laut yang ada di perhubungan sekarang itu ada 6 rute dan kita sedang akan menambah menjadi 9 rute. Dan 9 rute ini nanti akan dibagi dalam pengumpan dan pengumpul yang secara terkoneksi. Misalnya kayak sekarang gini yang dari Priok ke Natuna. Itu kapalnya itu berjalan dari Natuna balik lagi secara reguler begitu. Nah sekarang apa yang sedang kita kembangkan di perhubungan adalah kalau dari Natuna cukup sampai ke Pontianak. Jadi Pontianak sekarang kita hubungkan sini. Nah ini kan ada dalam satu pengelolaan satu company Pelindo. Jadi Pelindo 2. Jadi mengelola Pelindo 2 mengelola Priok, Pelindo sekaligus mengelola Pontianak. Yang selama ini Pontianak juga sudah modern, sama modern seperti di Priok. Nah, jadi nanti itu dikembangkan dengan di Kuala Tanjung yang dikelola oleh Pelindo 1. Nah, jadi ini kita berkoordinasi terus. Nah, dengan demikian diharapkan dalam waktu pada akhir tahun ini itu sudah kita bisa munculkan satu pengembangan atau peningkatan dari tol laut yang sudah ada. Oke, akhir tahun ini pengembangan ya, dari tol minimal akan memperbanyak intensitas kedatangan kapal barang di satu tempat. Yang misalnya tadinya 20 hari bisa menjadi 15 hari sekali atau 12 hari sekali. Karena kapasitas ditambah sehingga tidak perlu terlalu jauh gitu jaraknya. Kapasitas ditambah dan juga dwelling time. Ingat Pak Dewa, ini yang menjadi PR untuk kita untuk akhirnya mengurangi daya saing pelabuhan. Pak Menteri Perhubungan senantiasa mengingatkan semua pengelola pelabuhan terutama yang dikelola Pelindo untuk memfokuskan pada pengurangan dwelling time. Baik. Terima kasih Dewa Made Juniarta, juru bicara Kementerian Perhubungan sudah bergabung dengan Terima kasih. Selamat pagi. Indonesia Business.